Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya mempresentasikan poin kedua, bagian B tentang efektivitas model desain media Becker dan School dalam proses pembelajaran, di mana efektivitas model desain media Becker dan School dalam meningkatkan proses pembelajaran terletak pada pendekatannya dan sistematis dalam merancang media yang sesuai dengan tujuan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Di mana efektivitas model desain media Becker dan School dan dalam proses pembelajaran ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan pembelajaran yang mendalam. Yang dimaksud di sini efektivitas model desain media Becker dan School dimulai dari analisis kebutuhan pembelajaran yang mendalam. Dalam tahap ini, desain mengidentifikasikan tentang profil peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Terus yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah, di mana tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan media dan memastikan bahwa semua elemen media yang dirancang memiliki fungsi yang mendukung pencapaian tujuan. Terus yang ketiga, penggunaan media yang tepat untuk mendukung konten pembelajaran, di mana model ini mendorong desain untuk memilih media yang relevan dan tepat untuk menyampaikan konten tertentu. Terus yang keempat, ada organisasi materi yang sistematis dan terstruktur. Salah satu keunggulan model ini, model media desain Becker dan School adalah pengorganisasian materi yang sistematis. Materi pembelajaran dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terstruktur, sehingga peserta didik dapat belajar secara bertahap dan mendalam. Terus yang kelima, ada mengurangi beban kognitif peserta didik, di mana desain media yang sesuai dengan model ini menghindari penyampaian informasi yang terlalu rumit atau membingungkan. Terus yang keenam, ada evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, di mana mengutamakan evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas media yang dirancang, yaitu melalui pengujian dan evaluasi, desainer dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan media pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Terus yang terakhir, ada peningkatan motivasi dan keterlibatan peserta didik, di mana media pembelajaran yang dirancang dengan baik sesuai dengan model desain media Becker dan School dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, di mana penggunaan elemen visual yang menarik seperti audio yang jelas, interaktivitas yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya ulangi pertanyaan dari Bapak Munawir. Pertanyaannya itu tentang aplikasi apa yang baik digunakan dalam model pembelajaran Becker dan School dan cara penggunaannya. Sesuai dengan pencarian saya sendiri, yaitu ada Google Classroom, di mana cara penggunaannya itu pengajar membuat kelas atau memberikan materi pembelajaran dan memberikan tugas siswa mengumpulkan tugas dan pengajar memberikan umpan balik untuk evaluasi. Terus ada model atau kanvas, di mana fitur serupa di model ini dapat memungkinkan pembelajaran berbasis modul atau pengujian otomatis dan pelacak kemajuan siswa. Ada juga Zoom yang dipakai sekarang,
untuk mata kuliah ini, di mana di sini cara penggunaannya itu tentang sistem tatap muka tapi secara online. Dan ada Microsoft Teams, yaitu di mana pengajar dapat mengadakan sesi kelas virtual seperti juga dengan Zoom, dengan presentasi, diskusi langsung, dan kuis online. Mungkin demikian, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Melati mungkin bisa ditambahkan. Baik, tadi Abek terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu Nurlina mempertanyakan tentang efektif, yang mana lebih efektif dalam menyampaikan informasi, yaitu lewat media sosial atau metode tradisional. Kalau menurut saya, media sosial lebih efektif karena kenapa? Yang pertama itu jangkauan audiens yang lebih luas dan lebih cepat, dan mengirim informasi secara real time dan memfasilitasi interaksi dua arah. Terus yang ketiga itu memiliki biaya yang lebih rendah dan lebih terjangkau untuk berbagai kalangan, karena di mana kalau lewat media sosial dimanapun orang bisa mengaksesnya. Sedangkan kalau metode tradisional kan ini seperti brosur atau spanduk, mungkin cuman daerah-daerah yang tertentu yang bisa melihat tersebut. Mungkin sekian, Pak. Saya kembalikan.